Indonesia Bapak Budi Aris Setiadi, yang saya hormati Wakil Menteri Luar Negeri Pak Panara, yang saya hormati Ketua Umum Partai Garuda Frida, yang saya hormati Ketua Umum APJI Angga, yang saya hormati Pak Dev saya ini, dan jajaran direksi dan komisaris DDC ada Bro Mike, Bro Hadi, ada Angelo dan lain ini untuk bersama-sama menyaksikan dua hal. Yang pertama adalah kita akan menyaksikan grand opening dari data center yang kami sebut CST 1. Tadi diskusi sama Pak Menteri, CST itu apa gitu? CST itu Jakarta Selatan Timur, CST 1. Karena kami di BDDC ini punya dua fasiliti, satu di CST, satu di JPT. JPT Jakarta Barat Tangerang, dekat Tangerang dan jadi hari ini kita akan menyaksikan launching dari CST 1 sekaligus kolaborasi dengan Ketua APJI Bro Angga. Itu kita akan launching juga beroperasinya Internet Exchange APJI yang kedua di Jakarta. Kita sebutnya APJI IAX CK2. Jadi ini merupakan Internet Exchange yang merupakan kolaborasi antara BDDC dengan APJI sebagai titik kumpul para penyedia konektivitas internet di Indonesia. Kita tahu bersama ya, saat ini industri data center di Indonesia adalah salah satu industri yang tumbuh sangat besar. Bapak Ibu kalau baca berita bisa lihat bahwa di Jakarta ini banyak sekali data center yang dibangun. Jakarta di sekitar Jakarta, Cikarang dan sekitarnya banyak sekali. Tapi even dengan pembangunan yang banyak itu, dari data-data yang saya dapat dari APJI, informasi dari Pak Menteri juga begitu, ternyata kebutuhan data center Indonesia meskipun dengan pertumbuhan yang sangat besar itu masih belum seimbang dengan demand. Belum seimbang dari dua sisi. Pertama dari sisi kapasitas, jumlahnya sendiri masih kurang. Di beberapa media saya baca Pak Menteri bilang bahwa Indonesia saat ini kapasitinya baru kurang lebih 4-6% dari real kebutuhan data center Indonesia. Jadi kami melihat ini adalah opportunity yang sangat bagus, sekaligus agak menyedihkan gitu ya. Karena kita butuh data center sangat banyak untuk mendorong digitalisasi industri, pertumbuhan ekonomi digital, tapi ketersediaan data centernya di dalam negeri masih sangat kurang. Dan oleh karena itu, untuk menjawab tantangan itu atau menjawab masalah itu, kami di BDDC mencoba ikut berkontribusi kepada penyiapan infrastruktur digital. Bagaimana kami secara bersama-sama dengan APJI berusaha untuk menyediakan dua di antara beberapa infrastruktur adalah titik kumpulnya yang kita sebut Internet Exchange-nya. Maka hari ini kita bersama-sama akan menyaksikan dua hal tersebut. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai sebuah titik kumpul bagi para digital enabler, BDDC CST 1 ini kami ciptakan bukan hanya sekedar sebagai data center, tapi sebagai titik kumpul. Nah, sebagai titik kumpul ada salah satu hal yang utama, yaitu konektivitasnya, interkoneksinya bagaimana. Itu sebabnya maka kami berkolaborasi dengan APJI untuk memastikan bahwa data center kami CST ini mampu menjadi titik kumpul yang ideal bagi para digital enabler di Indonesia maupun di luar negeri, yaitu dengan menciptakan IAX CK2. Ini merupakan kolaborasi strategis yang memang secara sengaja kami lakukan dan kami usahakan bersama-sama dalam 2 tahun terakhir ini agar kita bisa benar-benar menjadi, sebutan kami adalah digital hub bagi para digital enabler di Indonesia. Ada beberapa hal yang saya lihat begitu menjadi salah satu hal penting, yaitu salah satunya adalah lokasi dari data center tersebut. Saya mohon izin sekalian laporan nih Pak Menteri. Jadi kita sebagai pelaku industri, Pak Menteri, melihat bahwa industri harus bersama-sama mendorong ketersediaan infrastruktur digital di Indonesia.
Tapi ini sekalian curhat ya, Mas Budi. Kita sekalian curhat bahwa kayaknya perlu didorong oleh regulasi. Jadi harus ada regulasi-regulasi yang mendukung kami ini para pelaku industri. Salah satunya adalah yang mungkin beberapa kali sedang ramai dibicarakan adalah tentang onshore and offshore data center. Jadi bagaimana para penyelenggara sistem elektronik, bagaimana para perusahaan yang memiliki kebutuhan akan data center mengolah dan menyimpan datanya. Ini erat kaitannya tentu saja dengan implementasi dari Undang-Undang PDP. Kita tahu bersama Undang-Undang PDP baru saja diimplementasikan mulai Oktober tahun ini. Jadi untuk mendukung itu rasanya perlu dukungan dari pemerintah dalam hal ini, bagaimana regulasi bisa mengatur agar pengolahan dan penempatan data itu bisa dilakukan onshore di wilayah Republik Indonesia. Ada banyak keuntungan apabila kita melakukan itu. Yang pertama tentu saja adalah pertumbuhan dari industri data center itu sendiri akan menjadi potensinya ada di Indonesia. Yang kedua yang tidak kalah penting adalah security dan kemandirian digital bagi Indonesia. Karena data ini adalah sesuatu yang sangat penting, maka penyimpanan dan pengolahannya kita harus bisa mandiri. Dan dengan kebijakan onshore data center itu, saya rasa itu merupakan satu hal yang bisa mendorong hal ini terwujud. Terakhir, sebelum saya tutup welcome speech ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, kepada bisnis partner, kepada customer kami, kepada regulator, kepada Pak Menteri maupun jajaran regulator maupun pemerintah daerah yang telah membantu kami bersama-sama mewujudkan ini bisa menjadi seperti hari ini. Kami percaya dan kami berharap bahwa apa yang kami kontribusikan, BDDC kontribusikan dalam bentuk JST dan IEX bersama ABJI ini, at least bisa sedikit memberikan kontribusi kepada kesiapan Indonesia untuk semakin memajukan ekonomi digital dan industri digital. Tentu saja saya berharap kita semua di sini bisa bersama-sama sesuai dengan filosofi namanya Bersama Digital Data Center. Kita memang membuat ini menjadi platform untuk bagaimana kita bersama-sama bisa memajukan industri digital di Indonesia dengan cara menyediakan infrastruktur digital yang terbaik dan paling andal. Terima kasih. Kami mohon dukungannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kata sambutannya, very insightful. Semoga dengan grand launching JST1 ini bisa untuk memperkuat interconnectivity di Indonesia dan juga semakin memperkuat digital ecosystem di Indonesia yang semakin terintegrasi. Nah Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya izinkan saya untuk mengundang ke atas panggung Ketua Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Bapak Muhammad Arif, untuk memberikan honorable speech-nya. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera, salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Pak Budi Ari, Menkominfo Republik Indonesia, Pak Pahala, Wamenlu, tentunya seluruh Board of Komisioner dan Direksi BDC, Mas Anto, Pak Andi, Bro Mike, Bro Angelo, ada Bro Dev juga, anggota DPR RI, sahabat saya, dan seluruh tamu undangan yang mungkin nggak saya sebutkan bersama. Pertama-tama kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena dengan rahmatnya hari ini kita berkumpul di sini untuk menyaksikan momentum penting. Tadi Pak Anto udah panjang lebar sebenarnya ya. Kenapa saya bilang penting? Karena hari ini adalah grand opening bersama Digital Data Center JST1 atau BDCJ1. Tepuk tangan semuanya. Saya kesini dari tanah ya Pak Anto ya, Romek. Dari masih tanah, belum jadi apa-apa,
Jadi udah dua tahun lalu kali saya kesini untuk sama-sama berdiskusi bagaimana kita ke depan ingin mengembangkan ekosistem digital Indonesia. Salah satunya data center. Yang memang saat ini kebutuhannya tadi disampaikan luar biasa, dan bahkan di Indonesia sendiri hanya saat ini baru sekitar 4,6% dari total kebutuhan yang ada ke depannya. Tentunya ini salah satu milestone yang bagus untuk perkembangan ekosistem digital di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, tentunya di era digital ini data telah menjadi aset yang strategis. Kalau pernah dengar data is the new gold, ya saya rasa saat ini layarnya. Karena dengan data kita bisa melakukan banyak hal untuk mengambil keputusan, untuk hal-hal lain dan apapun itu. Jadi kenapa pusat data ini juga menjadi hal yang penting untuk perkembangan ekosistem digital Indonesia. Tentunya pengelolaan data yang aman, andal dan efisien adalah fondasi bagi pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia ke depannya. Dalam konteks ini, peran ABDI sebagai Asosiasi Penyelenggara Jasa Indonesia satu-satunya, mungkin saya jelasin sedikit. Tadi Pak Anto berulang kali menyebut Indonesia Internet Exchange. Boleh saya jelasin sedikit Pak Anto ke Bapak Ibu saya yang ada di sini. Jadi IX ini yang tadi digaung-gaungkan oleh Pak Anto adalah sebuah hub pertukaran traffic exchange, traffic internet di Indonesia. Umurnya udah kira-kira kita kembangkan lebih dari 25 tahun. Sekarang memang ABDI salah satu-satunya yang memanage hub ini. Kita bayangkan kayak sebuah bandara, semua traffic internet, semua traffic ini berkumpul satu titik di Indonesia Internet Exchange, atau kita biasa sebut dengan IX. Tentunya IX ini menjadi salah satu fondasi ekosistem digital yang ada di Indonesia, dan tentunya ABDI terus berkomitmen untuk mendukung program transformasi digital Indonesia serta kedaulatan digital yang dicanangkan oleh pemerintah Presiden Joko Widodo. ABDI dengan IX-nya dan penguatan infrastruktur dan modernisasi perangkat dan peningkatan kapasitas split mirror. Jadi saat ini IX ini berada di gedung cyber. Gedung cyber ini bisa dibilang terjadi karena sebuah takdir ya Bapak Ibu sekalian. Memang awalnya kita berkantor di sana, kita membuat IX ini dan terus berkembang. Tapi dengan perkembangan dunia digital yang semakin cepat, jumlah ISP yang luar biasa banyak, sepertinya kita perlu mengupgrade dan memodernisasi infrastruktur yang ada. Karena kenapa begitu? Kenapa 2,5 tahun lalu saya udah ketemu BDC untuk ngobrol juga. Traffic Internet Exchange di Indonesia saat itu sekitar 3 tahun lalu hanya sekitar 1,3 terabyte. Tapi didukung oleh perkembangan digital yang cukup besar, dan tentunya mungkin kemarin didorong juga oleh end of pandemi COVID-19. Saat ini dalam kurun waktu 3 tahun perkembangannya melesat atau meroket 10 kali lipat menjadi 13,3 terabyte pada tahun 2024. Namun tadi infrastruktur yang ada tidaklah cukup, karena saat ini pengguna internet baru sekitar 70,5%. Kita masih punya gap sekitar 20%. Bagaimana kita sama-sama ingin mengembangkan infrastruktur ekosistem digital yang ada di Indonesia. Tentunya perkembangan pengguna internet ini tidak lepas dari perlindungan data pribadi. Kita tidak boleh membiarkan data masyarakat Indonesia rentan terhadap penyalahgunaan ke depannya. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk melindungi data masyarakat, kita harus memiliki regulasi yang kuat. Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang tata kelola sistem dan transaksi elektronik adalah langkah awal yang baik. Namun, dengan perkembangan teknologi yang cepat, regulasi ini harus diperbaharui. Data masyarakat harus diprioritaskan, dikelola di dalam negeri. Seperti yang diterapkan sektor keuangan, keamanan data untuk sektor kedaulatan nasional di era digital. Dalam rangka mendukung data onshore ini, atau data yang memang kita taruh di dalam negeri, ABDI telah mengambil langkah nyata dengan berkolaborasi dengan BDDC JST1 membangun IX JK2 atau Indonesia Internet Exchange Jakarta yang kedua. Tentunya
kita berharap ISJK 2 ini dirancang untuk memberikan dukungan penuh terhadap pertumbuhan penyelenggara jasa internet Indonesia serta memperkuat kualitas data pada Indonesia Internet Exchange. Sebagai informasi, jumlah ISP per saya berdiri di sini sudah sekitar 1.180-an. Kurang lebih itu Pak Menteri. Minggu depan kita ketemu 1.200 berarti ya. Dan tentunya ini selaras dengan apa yang sudah kita rancang dan kita bangun pada hari ini. Kita harap dengan kehadiran ISJK 2 nantinya dapat menciptakan infrastruktur yang lebih scalable dan reliable sehingga mampu mengakomodasi pertumbuhan traffic yang terus meningkat di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, dengan pasar pengguna internet sebanyak 220 juta, Indonesia adalah satu pasar digital terbesar di dunia. Kedaulatan data, perlindungan data pribadi tidak bisa lagi ditunda. Untuk melindungi data masyarakat, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi telah memberikan arahan yang lebih jelas, termasuk amanat pembentukan lembaga pengawasan data pribadi atau PDP yang akan menjadi garda terdepan dalam menjaga privasi dan keamanan data masyarakat Indonesia. Namun, untuk membangun lembaga ini secara efektif, kita memerlukan strategi yang komprehensif. Pertama, lembaga pengawasan PDP harus memiliki otoritas kuat dan independen untuk menegakkan kepatuhan terhadap regulasi, pengolahan data yang aman, memerlukan pengawasan yang ketat dan sanksi tegas tentunya bagi pelanggarnya. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran data harus menjadi prioritas. Lembaga pengawasan PDP ke depan harus memiliki wewenang penuh untuk mengawasi, memberikan sanksi kepada penyelenggaraan yang gagal melindungi data yang dipegang. Kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem digital sangatlah penting. Tanpa itu, infrastruktur digital yang ada kita bangun tidak akan memberikan manfaat yang optimal. Perlu kita sadari bahwa keamanan data bukan soal lokasi penyimpanan fisik. Kebocoran sering terjadi karena kegagalan dalam pengelolaan dan keamanan data yang berkaitan dengan protokol keamanan dan data tata kelola yang baik. Oleh karena itu, ke depan kita harapkan lembaga pengawas PDP harus bekerja sama dengan sektor-sektor terkait untuk memastikan pengelolaan data berjalan dengan benar. Dengan pengawasan yang ketat, data pribadi warga Indonesia dan entitas bisnis akan terlindungi, dan Indonesia siap menghadapi tantangan global di bidang digital ke depannya. Yang kedua, tidak kalah urgent, literasi digital bagi masyarakat juga harus ditingkatkan. Pengguna internet harus memahami hak-hak mereka terkait data pribadi. Edukasi tentang keamanan data harus menjadi fokus utama agar masyarakat waspada dan proaktif ke depannya. Hadirin yang terhormat, sebagai penutup, tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras mewujudkan Indonesia JST 1 dan ISJK 2. Karena saya yakin dengan kolaborasi yang berkelanjutan antara stakeholder ekosistem ini akan tentunya membangun dan mendorong perkembangan dunia digital Indonesia ke depannya. Saya yakin para pengusaha Indonesia kita saat ini sedang bersaing masalah pembangunan data center. Kita tahu negara tetangga juga lagi sibuk berusaha menggait investor atau para data untuk masuk ke wilayahnya, tapi saya yakin Indonesia juga mampu dan siap. Bapak Ibu bisa lihat dengan hadirnya BDC JST 1 selalu bentuk kesiapan Indonesia tentunya dalam membangun ekosistem digital yang berkelanjutan ke depannya. Mari kita melangkah bersama untuk memastikan kedaulatan digital dan perlindungan data pribadi di Indonesia dapat tercapai dan konkret atas kolaborasi yang erat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muhammad Arif atas kata sambutan dan juga honorable speech-nya. Bapak Ibu sekalian, dengan infrastruktur yang baik dan juga interconnectivity yang tinggi dan juga digital ecosystem yang terintegrasi, semoga JST 1 ini bisa menjadi hub untuk semua digital enablers untuk berkumpul bersama dan dapat menjadi simbol inovasi untuk generasi mendatang. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk memulai dengan sebuah quote yang menyatakan bahwa a dream that you dream alone is merely a dream.
but a dream that we dream together becomes a reality, and that is what today is all about. Dan ini tentu semua tidak bisa kita capai tanpa dukungan dari pihak pemerintah. Untuk itu, langsung saja Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk mengundang ke atas panggung sosok yang kita cintai, yang menginspirasi kita semua. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Budi Ari Setiadi, untuk menyampaikan honorable speech-nya.